Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, PKLU, GPIB, dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya SP Sirait, anggota PKLU GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, perbarui diriku. Opa Oma yang kekasih, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang penuh kasih, yang memberikan pada kami waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sebentar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sabda Bina Umat pagi ini dengan tema menerima air hidup menjadi berkat bagi sesama. Teknologi informasi memang membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik pada masa kini dan mendatang. Teknologi informasi bukan untuk meniadakan kodrat manusia, seperti dikatakan filsuf Romawi Lucius Annaeus Seneca, yaitu manusia merupakan kawan bagi sesamanya atau homo homini socius.
Sehebat-hebatnya teknologi memperluas jaringan dan memberikan informasi dengan cepat, interaksi antar manusia tetap tidak bisa diabaikan atau tergantikan. Bagaimanapun juga, manusia membutuhkan sesamanya. Kepedulian yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria bukan hal yang sulit. Namun perempuan Samaria tetap bersikuku dengan pandangannya yang merasa cukup dengan adanya air dalam sumur yang merupakan warisan leluhur bangsa Israel. Yakub, apakah Yesus lebih besar dari Yakub, leluhur Israel, yang memberikan air untuk menghidupi kaumnya? Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria bahwa ketergantungan hidup manusia tidak cukup hanya dari air yang didapatkan turun-temurun. Air yang membawa manusia kepada hidup kekal, itulah yang Yesus berikan. Yesus tidak hanya bicara tentang kepedulian yang ditunjukkan melalui sikap menghargai dan memberi, tetapi Yesus menghadirkan dirinya sebagai karunia Allah. Manusia hanya sampai pada batas mengasihi dan memberikan apa yang ia miliki bagi sesamanya. Tetapi Allah di dalam Yesus memberikan dirinya bagi keselamatan dunia. Interaksi dan kepedulian kita terhadap sesama lahir bukan karena kita mampu dan bisa memberikan apa-apa yang kita miliki, bukan juga karena pangkat dan jabatan, tetapi karena kita sudah menerima air hidup dari Yesus, Sang Juru Selamat. Mari terus berbuat baik kepada sesama, karena itulah panggilan hidup kita. Mari bersyukur karena iman kita kepada Allah dan di dalam Yesus kita menerima air hidup yang kekal sebagai anugerah keselamatan. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Dikubahkan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, perbarui diriku. Setelah kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Dalam program SPMAB sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat dan hayati tentang firman Tuhan tadi, itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami doakan Dewan PKLU GPIB, Tuhan berikan mereka sukacita dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka.
Kami doakan pengurus PKLU GPIB, Tuhan berikan kemampuan pada mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan pada mereka. Kami doakan semua anggota PKLU GPIB, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami doakan pelayan Tuhan. Tuhan berikan mereka penuh hikmat dan melayani dengan setia. Kami doakan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Ini doa dan permohonan kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Opa Oma yang kekasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.